akuntansi manajemen atau manajemen accounting yang dipimpin oleh saya, Hengki Leon, sarjana ekonomi, magister akuntansi. Sebelum kita memulai materi, akan saya sampaikan terlebih dahulu beberapa referensi serta tugas terstruktur selama 1 semester ke depan. Berikut ini adalah referensi dan tugas terstruktur yang akan diberlakukan di manajemen accounting. Baik, yang pertama adalah untuk referensi. Untuk referensi ada 4 buah referensi yang digunakan, ya. Namun untuk materi kita untuk 1 semester ke depan, saya hanya lebih fokus untuk menggunakan yang paling terakhir, ya. Ada Atkinson, Kaplan & Young, itu ada manajemen accounting edisi ke-6, penerbit dari Pearson Prentice Hall tahun 2012. Kemudian ada Charles T. Hongran, kemudian ada Data G. Forster dan Srikan M. Itu ada Cost Counting, Managerial Emphasis, edisi ke-13, Prentice Hall 2005. Kemudian ada Don R. Hansen dan Marian M. Mowen, itu ada akuntansi manajerial jilid 1 dan jilid kedua untuk penerbit Salemba 4 itu Jakarta tahun 2009. Kemudian yang terakhir tentang Mulyadi, akuntansi manajemen konsep manfaat dan rekayasa, penerbit Salemba 4 Jakarta 2001, ya. Jadi untuk yang referensi saya akan menggunakan yang ini, Mulyadi, akuntansi manajemen konsep dan manfaat dan rekayasa, penerbit Salemba 4 Jakarta 2001, ya. Bisa kalian cari sendiri, bisa beli bukunya, ya. Beli bukunya di online ataupun kalian bisa fotokopi di perpustakaan, itu juga ada, ya. Ini contoh dari bentuk bukunya, ya, karena kita menggunakan yang paling terakhir ini. Bukunya seperti ini, ya. Jadi ada warna hitam dan pinggirnya itu abu-abu, ya. Dan dari Mulyadi dari UGM, ya, yang menerbitkan dalam Salemba 4 edisi ke-3, konsep manfaat dan rekayasa. Ini referensi yang buku yang kita gunakan selama pembelajaran 1 semester. Diharapkan semua mempunyai yang namanya buku ini, ya, ketika kita akan melakukan yang namanya diskusi, ya. Perlu buku ini supaya nanti untuk pemahaman materi itu bisa lebih jelas, ya. Dari saya juga akan memberikan modul, cuman ya alangkah baiknya jika ada modul dan jika ada buku, ya. Kalau keberatan untuk membeli, ya, bisa fotokopi saja di perpustakaan Widya Dharma, itu ada, ya. Kalau buku, setahu saya kalau beli online itu dia sifatnya belinya bajakan di Tokopedia atau misalkan di situs-situs online, jual beli online itu biasanya ada, ya, kayak Shopee, Tokopedia itu ada. Cuman biasanya itu bajakan dan biasanya juga murah sih. Biasanya ada yang sekitar 50-an ribu gitu. Ya tahu lah, namanya buku 50-an ribu itu pasti buku bajakan, ya. Tapi bukan berarti tidak boleh dibeli, boleh dibeli, silakan. Yang penting ada buku. Oke. Untuk pembahasan, ya, ada bab 1, karakteristik akuntansi manajemen. Bab 2, informasi akuntansi penuh. Bab 3, informasi akuntansi diferensial. Bab 4, informasi akuntansi pertanggungjawaban. Bab 5, penggunaan informasi akuntansi diferensial dalam perencanaan laba jangka pendek, ya. Kemudian bab 6 ada penggunaan informasi akuntansi diferensial dalam keputusan investasi. Kemudian bab 7, penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga jual. Kemudian bab 8, penentuan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Kemudian bab 9, itu ada penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja. Bab 10, bab terakhir, penyusunan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penyusunan anggaran, ya.
Jadi total ada 10 bab pembahasan di dalam manajemen accounting ini atau akuntansi manajemen ini ya, ada 10 bab. Kalau menurut perkiraan saya, biasanya kita akan mulai starting dengan bab 1 sampai bab 4 ini dan masuk ke awal bab 5 ini. Setelah itu baru ujian MIT ya. Setelah ujian MIT baru kita akan menyelesaikan bab 5, kemudian bab 6, 7, 8, 9, 10. Setidaknya selesai di bab 8. Kalau memungkinkan kita akan selesaikan sampai bab 10 ya. Setidaknya sampai bab 8. Kalau tidak memungkinkan berarti sampai kalau memungkinkan semua berarti kita akan kerja sampai bab 10. Setelah itu ujian akhir ya. Nah, diharapkan kehadiran itu masuk terus ya, masuk terus, aktif dalam kuliah ya. Kemudian tugas terstruktur dikerjakan. Nilai ujian mid dan ujian akhir itu mempunyai nilai yang maksimal ya. Sehingga komponen nilai kemungkinan bisa dapat nilai A ya. Jadi jangan sampai kendor dan nilai di antara 4 komponen itu, karena 4 komponen itu paling penting dalam penyusunan nilai ya. Jadi kalau mau berhasil, mau dapat A di mata kuliah ini, itu harus kembali kepada mahasiswanya masing-masing ya, bukan dari dosen yang mencetuskan nilai. Dosen hanya sebagai perantara untuk mencetuskan nilai, tapi semua usaha awal itu adalah dari mahasiswa itu sendiri ya, untuk memperoleh nilai A ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kali ini kita masuk ke poin terakhir, yaitu adalah tugas terstruktur. Nah, tugas terstruktur ini adalah pembuatan tugasnya itu ada 2, itu ada individu dan ada kelompok. Nah, tugas individu adalah kita harus mengerjakan soal teori 1 soal per minggu ya. Jadi saya akan setiap minggu ya, nanti akan saya beritahukan. Biasanya itu tergantung sikon ya, tapi saya terapkan dulu di sini 1 soal per minggu. Saya tidak akan memberikan soal banyak-banyak, enggak. Saya hanya cukup memberikan 1 soal teori saja, teori ya, bukan hitungan ya, teori saja. Itu setiap 1 soal itu 1 minggu ya. Dan biasanya mengacu lagi kepada sikon ya, mengacu lagi kepada sikon. Jika saya merasa tidak perlu memberikan tugas, maka saya tidak akan perlu memberikan tugas ya. Tetapi standarnya adalah saya akan memberikan per minggu itu adalah 1 soal. Setidaknya 1 minggu 1 soal saja. Saya tidak akan pernah memberikan lebih ya. Kadang-kadang cuman yang biasanya setiap minggu, kadang saya ada ngasih, kadang saya ada ngasih, tergantung situasi dan kondisi pada saat pembelajaran nanti. Biasanya saya menyesuaikan, tapi setidaknya saya menuliskan di sini bahwa individu itu adalah kita akan mengerjakan soal teori 1 soal per minggu ya, itu di Google Classroom. Nah, yang berikutnya adalah tugas kelompok. Tugas kelompok adalah membuat video presentasi beserta modul PowerPoint materi bab 2 sampai bab 10. Nah, jumlah kelompok per kelas adalah 9 kelompok ya. Jadi dipersilakan ya, setelah habis video ini ya, Anda dipersilakan untuk membuat segera kelompok yang langsung selesai pada hari ini juga ya. Yang selesai pada hari ini juga, dimana video ini setelah selesai langsung hari ini juga sudah ada 9 kelompok ya. Jadi misalkan tergantung dari jumlah kelasmu, misalnya jumlah kelasmu itu misalkan 49 orang. Nah, 49 orang ini dibagi rata semua 9 kelompok ya, pasti ada yang lebih, ada yang kurang. Setidaknya harus semua ikut berpartisipasi dalam 9 kelompok ini ya. Tugasnya adalah buat video presentasi ya dengan modul PPT ya. Jadi untuk pembuatan video presentasi ini, karena kita work for home ya atau WFH ya, jadi saya juga akan memperlakukan WFH juga. Jadi untuk membuat video ini tidak harus ketemu dengan teman-teman ya, tidak harus ketemu dengan teman-teman. Kalian bisa bagi ya 1 bab. Ini kan kita membahas materi bab ya, membahas materi bab.
materi bab ini kan, satu bab ini kan cukup panjang dan kita bisa bagi ke beberapa orang. Nah, ketika kamu merancang slide, ternyata slide-nya ada 30 slide. Nah, 30 slide ini kamu bagi sama rata dengan orang-orang. Nah, jadi ketahuan satu orang itu akan dapat berapa slide. Nah, mereka akan buat video masing-masing. Nanti video masing-masing itu akan diunggah, ya. Boleh per satu persatuan atau per part boleh, ataupun bisa juga per satu kesatuan utuh boleh. Maksimal video adalah 30 menit, ya. Maksimal video itu adalah 30 menit, ya. Setidaknya buatlah rentang kurang dari 30 menit, ya. Tapi harus di atas 15 menit, ya. Harus di atas 15 menit, tapi maksimal adalah 30 menit, ya. Sorry, saya ralat di atas 20 menit, ya, bukan di atas 15 menit, di atas 20 menit saja. Kalian buat video di atas 20 menit karena kalian kan lama ini. Buat video di atas 20 menit. Untuk pembahasan materi itu cukup teori saja, hitungan tidak perlu, ya. Karena di dalam manajemen accounting juga ada hitungan, jadi saya tidak menyarankan untuk membahas hitungan. Kalian cukup membahas teori saja, ya. Karena hitungan nanti menjadi urusan saya, akan saya bahas nanti di sesi tersendiri, ya. Jadi buatlah video itu per part atau buatlah per satu kesatuan. Jadi kalau kalian mampu menggabungkan video itu, kalian banyak itu lebih bagus lagi. Tapi kalau kalian tidak mampu, hanya bikin per part, jadi ada part 1 siapa, part 2 siapa, nggak masalah. Dan video presentasi tersebut diunggah ke YouTube, ya. Diunggah ke YouTube, tidak perlu unggah ke Google Classroom, ya. Unggah saja ke YouTube, ya. Nanti materinya yang PPT baru share di Classroom, ya. Untuk videonya cukup diunggah ke YouTube, satu YouTube saja, ya. Satu YouTube saja, jadi nggak usah banyak-banyak link. Nggak usah banyak-banyak YouTube, cuman satu YouTube saja untuk semua video, ya. Jadi setiap kelompok ini wajib membuat semenarik mungkin, mempresentasikan dengan baik, serta mempertanggungjawabkan hasil karyanya. Nah, setiap presentasi wajib mempunyai yang namanya buku atau fotokopi buku. Nah, yang file yang dibentuk untuk presentasi adalah PPT, kemudian file yang dikirim untuk bahan penilaian tugas adalah format PPT yang dikonversi ke file PDF, ya. Jadi dua ini tugas, ya. Yang satu adalah saya review lagi, ya. Kemudian ini ada dua tugas, yang satu adalah individu. Individu itu adalah mengerjakan soal teori yang diberikan oleh saya di GC, di Google Classroom. Pengisian langsung di GC saja, jadi tidak lagi memakai Word dan segala macam, tidak lagi memakai tulis tangan dan segala macam, tergantung, ya. Saya sih biasanya untuk soal teori biasanya tidak pakai tulis tangan lagi, biasanya langsung ketik di Google Classroom. Nanti kita lihat ke depannya nanti bagaimana. Kemudian untuk kelompok itu ada membuat video presentasi, ya. Semua video presentasi ini nanti diunggah ke YouTube, ya. Jadi di Classroom itu tinggal menyajikan link YouTube dan materi PPT-nya saja, ya. Nanti karena perkuliahan itu adalah 75 menit, ya. Jadi maksimal presentasi adalah 30 menit, sisanya adalah tanya jawab kelompok, ya. Tanya jawab kelompok. Nanti tanya jawabnya kelompok akan dilakukan di GC. Nanti peserta dari kelompok akan menjawab jawaban dari kelompok itu juga. Dan karena waktunya adalah 75 menit, ya. Jadi kamu setiap presentasi kelompok juga akan mendapat pertanyaan dari saya juga, ya. Jadi selain dapat pertanyaan dari mahasiswa, kamu akan juga mendapatkan satu pertanyaan dari saya juga, ya. Nah, untuk soal dari kelompok ini, untuk yang pengerjaan tugas individu ini, nanti satu soal ini akan diberikan materinya, materi kelompoknya itu pada saat kita presentasi. Pada saat kita presentasi, ya, yang kelompok
itu akan fokus yang mengikuti, yang membuat presentasi akan fokus menyelesaikan presentasinya. Nah, sementara yang tidak ikut presentasi ya, yaitu hanya menyaksikan saja, dia akan yang mengerjakan tugas individu itu ya. Jadi semua pada saat presentasi tiba, baik yang membuat video, yang melaksanakan presentasi, dan yang menyimak presentasi, semuanya sudah ada tugas masing-masing ya. Jadi nggak usah takut kalau bakalan yang menyimak ini bakal santai-santai ya, nggak mungkin lah, pasti akan mengerjakan soal dari saya kok. Jadi pasti juga mereka akan sibuk untuk mengerjakan teori itu ya. Jadi saya akan memberikan satu soal teori saja, jadi kalau memungkinkan ya selesaikan pada hari itu juga. Jadi kamu tidak akan kelimpungan sama tugas yang lain gitu. Karena kan tugas pasti ada dari 6 mata kuliahnya yang beda, pasti ada. Nah, tergantung kamu bagaimana memanfaatkan waktu tersebut ya. Oke, saya pikir cukup dulu sampai di sini ya untuk pembahasan dari tugas tersebut. Nah, jika ada yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan di grup ya. Kita diskusikan di grup saja untuk yang pertemuan pertama ini, karena kita akan membentuk kelompok di 9 kelompok ini langsung setelah video ini berakhir ya. Jadi bisa langsung segera didiskusikan kelompok-kelompok mana saja yang akan menjadi membernya. Jadi akan ada 9 kelompok, jadi saya akan langsung bagikan materinya ya. Ini kita akan mulai presentasi pada minggu ini ya, pertemuan ketiga ya, berarti minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan langsung presentasi bab 2 ya. Minggu depan kita akan langsung presentasi bab 2. Nanti jika ada yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan di grup ya. Nanti saya akan sampaikan lebih detail di grup ya untuk perihal ini. Baik, saya akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa, ketemu lagi.